Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tentunya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, banyak hal yang harus kita ketahui ayolah ahbab tentang hukum, tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi yang sering dialami pada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebab segala macam ibadah, kalau kita tidak pahami akan ilmunya, khawatir kita menyangka telah melakukan kebaikan atau menjalankan ibadah, tapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah nyatakan, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka telah melakukan kebaikan, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dinyatakan oleh ulama bahwasanya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melaksanakan ibadah tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia tidak tahu kalau dia telah menjalankan sesuatu yang salah atau menjalankan yang tidak sesuai daripada rukun dan syaratnya. Maka insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal permasalahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di antaranya adalah, ayolah ahbab, ketika seseorang yang berpuasa, kemudian dia lupa kalau dia sedang berpuasa, sehingga di siang hari dia makan, dia minum. Sebab dia lupa kalau dia sedang melakukan puasa, apa hukumnya? Maka dibahas oleh para ulama-ulama kita, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah, man akala aw syariba nasiyan falyutim saumahu. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa kalau dirinya sedang berpuasa, maka kata Rasulullah, falyutimma saumahu, maka sempurnakan aja puasanya. Sesungguhnya itu rezeki yang diberikan Allah kepada dia, Allah yang memberikan makan dan memberikan minum untuknya. Ini sebagaimana juga hadirin dan musyahidin kiram, keluasan dan kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, innallaha tajawaza an ummati al khata wa nisyan wa mustukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumi dan memaafkan daripada umatnya kalau melakukan sesuatu berdasarkan karena hal yang lupa atau kebodohan, tidak mengerti hukum, dan tidak ada ulama yang menyampaikan kepada mereka, atau dipaksa, maka itu dinyatakan puasanya tetap sah dan boleh bagi mereka melanjutkan ibadah puasa. Kemudian bagaimana kalau seandainya orang yang berbuka puasa atau orang yang menyantap makanan karena dipaksa? Sebagaimana tadi telah kita sampaikan, kalau dia berpuasa kemudian dipaksa untuk makan, dipaksa untuk minum, yang mana kalau tidak dilakukan akan mendatangkan hal yang bahaya bagi dia atau keluarganya, maka boleh dia menyantap makanan sesuai apa yang diperintahkan, tidak lebih dari itu. Dan puasanya tetap sah, tidak dianggap batal, sebab dia lakukan karena terpaksa. Dan sebagaimana tadi hadis yang kita sampaikan, sesungguhnya Allah memaklumi dan memaafkan apa yang dilakukan umatku karena karena dia bodoh akan ilmu. Karena bodoh di sini karena tidak ada ulama yang menyampaikan, dan tidak mungkin dia mendatangi ulama. Yang kedua karena dia lupa, yang ketiga karena dipaksa. Kemudian ada poin berikutnya ya ahbab. Bagaimana kalau seandainya seseorang yang berpuasa kemudian keluar sesuatu cairan dari perutnya hingga ke mulutnya, atau bisa dikenal seperti ada muntah yang keluar. Walaupun muntah bukan jumlah yang besar, kadang cuma sedikit cairan yang keluar. Ini bagaimana hukumnya? Ayolah ahbab, muntah secara sengaja itu hukumnya membatalkan puasa. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, ketika dia mungkin ketika sahur makan terlalu banyak atau minum terlalu banyak sehingga subhanallah ada gas di perutnya ingin dia mengeluarkan bersendawa, ternyata keluar dengan cairan atau keluar dengan sisa makanan yang dia makan atau makanan yang telah dia makan. Maka ini tidak ada unsur kesengajaan. Maka puasanya tetap sah, lanjutkan puasanya. Cuma perlu kita garis bawahi di sini ahbab. Cairan yang keluar jangan ditelan kembali. Kenapa?
Kalau dia telan kembali, maka batallah puasanya. Jadi batal bukan gara-gara bersendawanya, batal bukan sebab muntahnya, tapi batal ketika memasukkan cairan yang sudah keluar kemudian ditelan lagi oleh dia, itu yang membatalkan puasa. Maka hendaknya kalau kita alami kejadian tersebut, kita tidak usah panik, tidak usah bingung, maka cukup kita keluarkan dan kita berkumur-kumur, kemudian kita buang lagi air kumur-kumur tersebut, lanjutkan puasa. Sesungguhnya ibadah Anda dianggap sah menurut para ulama-ulama kita. Kemudian juga, bagaimana hukumnya kumur-kumur atau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Maka dibahas oleh ulama, memasukkan air ke dalam mulut atau memasukkan air ke dalam hidung, kalau seandainya dasarnya dia jalankan itu untuk menjalankan kewajiban, seperti apa kewajiban? Seperti ada darah di bagian mulutnya, maka wajib bagi dia kumur-kumur. Atau dasarnya sebab perkara yang sunnah. Seperti apa? Seperti kalau dia berwudu, maka dia kumur-kumur. Dan ingat, ya ahbab, para musyahidin al-kiram, ketika orang sedang berpuasa, maka hendaknya kumur-kumur disunnahkan itu tidak dengan mubalaghah atau berlebihan hingga sampai ke tenggorokannya. Memang kalau seandainya selain dalam keadaan puasa, disunahkan sampai ke kerongkongannya atau tenggorokannya. Disunahkan seperti itu. Tapi kalau dalam puasa, kalau melebihkan dari itu hukumnya makruh. Maka cukup di bagian mulut saja, bagian dalam mulut tidak berlebihan sampai ke dalam. Begitu hidung juga tidak melebihi daripada haisum. Artinya tidak melebihi dari batas ini, hadirin. Batas daripada kalau orang mengucapkan atau membaca dengan gunnah, kalau kita belajar ilmu tajwid ada idgham bi gunnah dengan dengung, ya. Maka kalau cuma sedikit masuk tidak jadi masalah. Tapi kalau berlebihan maka hukumnya berubah menjadi makruh. Dan ingat, kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, kalau disebabkan atas perkara yang makruh atau perkara yang haram, maka itu bisa membatalkan puasa orang tersebut. Jadi di kumur-kumur cukup sedikit, ya, bagian mulut, dalam mulut ini. Maka kalau seandainya ada sabag hulma, ada tiba-tiba ada yang mengejutkan atau mengagetkan sehingga tertelan itu air, padahal dia kumur-kumur hanya di bagian luar atau bagian tidak dalam daripada mulutnya, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia sampai ke tenggorokan, kemudian ada yang masuk sedikit, itu membatalkan. Kenapa? Sebab dalam keadaan puasa memasukkan air hingga tenggorokan itu hukumnya makruh. Jadi intinya hadirin, para musyahidin al-kiram, kumur-kumur, istinsyak, apakah membatalkan wudhu kalau ada yang masuk dalamnya? Kalau sebabnya perkara wajib, seperti ada najis, ada darah tadi di mulut, atau menjalankan sunnah, yang kumur-kumur ketika berwudhu yang tidak berlebihan, maka hukumnya dinyatakan puasanya sah, tidak batal. Tapi kalau seandainya tertelannya air karena memasukkan air karena perkara yang bukan wajib dan bukan sunnah, contoh hanya untuk mendinginkan mulutnya, perkara mubah, atau perkara yang makruh berlebihan hingga tenggorokan, apalagi kalau menjelaskan sampai di perkara yang haram, maka itu jelas membatalkan puasanya. Maka di sini perlu kita berhati-hati dalam berkumur-kumur, beristinsyak. Insya Allah semoga ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.